Hai semua, nama Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. gue Dimas Aditya Wahyudi. Gue dari Perikanan 4C. Kali ini gue bakal ngebahas untuk presentasi laporan analisa krisis manajemen dari UMKM Starbucks. Baik, kita mulai dari latar belakang. Latar belakang dari perekonomian Indonesia saat pandemi COVID-19 ini pertama kali muncul pada negara Cina di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberikan lockdown. Dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Self-Out Respiratory Syndrome SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome MERS. Sektor UMKM turut berdampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana menurut Wakil Ketua Kadin Bidang GCG dan CCR Surfani Motik, krisis ekonomi akibat virus corona ini sangat bergantung terhadap kecepatan pemerintah dalam menangani wabah ini. Saat ini, secara umum penjualan UMKM turut hingga 70%. Selain itu, industri UMKM juga kesulitan bahan baku hingga hambatan terkait distribusi serta kekurangan modal. Oke, kita selanjutnya ke profil UMKM. Starbucks pertama kali didirikan di States Amerika Serikat pada tahun 1971. Starbucks merupakan perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 15.012 kedai di 44 negara. Pertama kali Starbucks membuka kedai kopi di luar Seattle adalah di kota Frontier dan Chicago pada tahun 1987. Sedangkan cabang pertama di luar Amerika Serikat terletak di Tokyo, Jepang pada tahun 1996. Dengan berbahan dasar rasa kopi yang sama walau di tempat berbeda di seluruh dunia, merupakan jaminan kualitas Starbucks. Starbucks pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 17 Mei 2002 dengan membuka kedai kopi di Plaza Indonesia, Jakarta. Sebagai kedai kopi pertama yang dibuka di Indonesia, PT Mitra Adi Perkasa Tbk adalah pemegang hak tunggal untuk memperkenalkan dan memasarkan Starbucks Indonesia, dan PT Mitra Adi Perkasa memiliki anak perusahaan yang bernama PT Sari Kopi Indonesia, di mana anak perusahaan tersebut bertugas untuk menjalankan kegiatan bisnis retail kopi Starbucks Indonesia dan merupakan pemberi kerja untuk partner karyawan. Lisensi Starbucks yang dipegang PT Mitra Adi Perkasa Tbk dapat dicabut oleh pemberi lisensi apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada kontrak menyangkut hak pendiri dan pengelola. Syarat-syarat tersebut meliputi Starbucks, kualitas produk, layanan, kebersihan, penempatan lokasi, desain ruangan, peralatan yang digunakan, strategi pemasaran, laporan keuangan, dan pelatihan pegawai-pegawai yang bekerja di Starbucks. Oke, selanjutnya kita ke kondisi UMKM sebelum dan sesudah. Pertama, jumlah produk. Starbucks merupakan tempat yang menawarkan berbagai menu hidangan ringan seperti roti dan cake sebagai menu pelengkap dan sebagai hidangan pendamping secangkir kopi. Namun tidak sama seperti UMKM lainnya yang sama menghidangkan minuman kopi di Starbucks memiliki ciri khas, yaitu menjual berbagai macam merchandise seperti mug, tumbler, pitcher, termos mini, coffee press, dan semuanya berlogo Starbucks, sehingga menjadikan alasan para konsumen Starbucks tempat untuk berkumpul para kaum milenial. Pihak Starbucks tidak akan merubah dari menu atau produk dari Starbucks, namun karena kondisi pandemi
Saat ini pihak Starbucks hanya akan merubah sistem pelayanannya seperti tak akan memperbolehkan pelanggan menggunakan gelas atau tumbler yang dibawa sendiri untuk membeli kopi, dan Starbucks juga akan menghentikan sementara penggunaan cangkir atau gelas keramik pada pembelian secara deadline. Selanjutnya ada toko gerai sebelum dan sesudah. Sebelum ada pandemi, Starbucks ini telah memiliki berbagai cabang kota-kota besar di Indonesia, antara lain di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Semarang, Palembang, Solo, Tangerang, Makassar, Cirebon, Pontianak, Bali, dan 152 gerai kopi Starbucks yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun sesudah terjadi mengalami pandemi COVID-19 ini, pihak Starbucks akan tetap membuka gerai yang di luar mall dan hanya melayani take away, dibawa pulang, dan di delivery pemesanan melalui Wita Transportasi Darling. Selain itu, sebanyak 29 gerai Starbucks drive-thru di seluruh Indonesia tetap menjalankan operasionalnya. Selanjutnya itu kita ke sumber daya manusia sebelum dan sesudah mengalami pandemi. Sebelumnya, Starbucks Indonesia sudah memiliki banyak cabang yang tersebar luas di Indonesia, dan banyak yang ingin menjadi pegawai di Starbucks. Jumlah pegawai yang bekerja di Starbucks Indonesia berjumlah 1.001 sampai 5.000 karyawan. Tetapi sesudah mengalami pandemi ini, pihak Starbucks Indonesia tidak melakukan pengurangan karyawan, hanya saja melakukan anjuran dari pemerintah, yaitu melakukan cuci tangan secara rutin setiap jam dan melakukan sanitasi tangan sesering mungkin, dan menyediakan cairan sanitasi di setiap Starbucks. Selanjutnya itu pendapatan untuk dari sebelum dan sesudah mengalami pandemi. Sebelumnya terjadi pandemi ini, pendapatan yang didapatkan oleh Starbucks pada tahun 2018 adalah 30,93 miliar atau tumbuh 102,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai 15,31 miliar. Segmen minuman tetap menjadi penyumbang utama penjualan perusahaan di 3 bulan pertama ini. Minuman berkontribusi sebesar 72%, sementara untuk segmen makanan berkontribusi 21%, sisanya 7% dari segmen lainnya. Sesudahnya dari pandemi ini, pendapatan Starbucks menurun 2%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pandemi ini dan kebanyakan orang melakukan work from home dan study from home, sehingga Starbucks mengumumkan akan memotong target pendapatan pada kuartal 2 tahun 2020. Next, itu ada strategi promosi sebelum dan sesudah dari pandemi ini. Sebelumnya, media yang digunakan oleh Starbucks Coffee dalam menyampaikan kegiatan promosi yang sedang berlangsung adalah dengan pasang iklan di koran Kompas, iklan radio Prambors, dan juga melalui akun media sosial dari Starbucks, Facebook, dan Twitter. Ini adalah contohnya. Kemudian, sesudah pandemi ini, dalam masa pandemi ini di Starbucks hanya akan melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram saja. Beberapa hari yang lalu, akun Instagram Starbucks Indonesia memposting promosi sebesar 50% untuk kategori minuman dengan cara membeli 2 produk tersebut hanya dengan harga 50.000. Starbucks melakukan pemesanannya hanya via GoFood dan GrabFood. Selanjutnya akan membahas mengenai teori manajemen krisis saat pandemi ini. Menurut analisis saya, dilihat dari tahapan ini, krisis sudah mencapai tingkat kronis sehingga mengharuskan perusahaan Starbucks melakukan pre-chase agar bisa menjalankan usahanya seperti biasa lagi. Pihak Starbucks sudah melakukan antisipasi dari pandemi ini untuk karyawan maupun konsumen, yang seperti menyediakan cairan sanitasi, masker, dan sarung tangan untuk karyawan. Sedangkan untuk konsumen, memberi himbauan tak akan memperbolehkan pelanggan menggunakan gelas atau tumbler yang dibawa sendiri untuk membeli kopi. Selanjutnya kita ada saran strategi marketing. Menurut saya, saat terjadi pandemi ini, alangkah lebih baiknya pihak Starbucks Indonesia melakukan strategi seperti 3 hal ini. Pertama, diskon. Kedua, melakukan giveaway. Yang ketiga, tutorial. Apa yang dimaksud diskon? Jadi melakukan diskon makanan atau minuman yang seperti yang tadi
promosi yang sudah 50% itu membuat konsumen pecinta produk Starbucks menjadi ingin membeli produk diskon tersebut dan dapat meminimalisir kerugian pendapatan dari pihak Starbucks di dalam pandemi seperti ini. Kedua, itu ada giveaway. Giveaway-nya itu ya seperti produk Starbucks, masuk dengan produk Starbucks ya seperti tas, tumbler, dompet, atau topi dengan berlogo Starbucks, sehingga konsumen menyukai selain konsumen menyukai makanan dan minuman dari Starbucks dengan melakukan giveaway menggunakan logo Starbucks, maka konsumen yang loyal terhadap produk Starbucks ataupun orang awam yang awalnya tidak mengetahui produk Starbucks akan menjadi mengetahui produk Starbucks melalui event giveaway ini. Yang ketiga itu ada tutorial. Mengapa kita membuat tutorial? Dengan cara melakukan tutorial membuat kopi ala Starbucks melalui baristanya langsung, itu akan membuat para orang konsumen jadi penasaran dan ingin mencoba tips dan bahan membuat kopi ala Starbucks ini. Bukan hanya di kalangan remaja saja yang akan penasaran, tapi di kalangan orang tua pasti akan menjadi penasaran akan konten video ini. Tutorial ini selain banyak upload di YouTube, tapi di Instagram Starbucks Indonesia juga boleh di-upload, bisa di IGTV, karena followers di Instagram itu banyak dan banyak artis-artis juga yang sudah follow Starbucks Indonesia. Ya, jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang masih kurang berkenan dan kalimat untuk menyampaikannya masih patah-patah dan belum maksimal, dimohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.